Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan membahas bentuk akar. Kemarin kalian sudah mempelajari tentang bentuk pangkat. Materi hari ini bentuk akar. Mengenal bentuk akar. Perhatikan bentuk perpangkatan berikut. 8 kuadrat ini sama dengan 8 kali 8 sama dengan 64. Kalian sudah mempelajari tentang bentuk pangkat. 8 pangkat 0 berarti sama dengan 1. Jadi berapapun angka dipangkatkan 0 hasilnya 1. Ada lagi kemarin sudah membahas tentang pangkat negatif. 8 pangkat negatif 2. Itu disederhanakan menjadi sama dengan 1 per ya. 8 pangkat 2 awalnya negatif jadi positif, tetapi ditambahkan 1 per jadi bentuk pecahan. Sama dengan disederhanakan lagi 1 per 64. Karena 8 kuadrat itu 8 kali 8 sama dengan 64. Bagaimana dengan 8 pangkat setengah? Nah, kalian belum pelajari ini. Jadi maksud 8 pangkat setengah ini kalau ditulis ke bentuk akar begini ya, kalian harus tulis dulu akarnya. Akar itu kayak gimana Bu? Nih kayak gini, ini namanya akar. Jadi 8 pangkat setengah itu maksudnya 8, tulis dulu akarnya, tulis 8 basisnya, atasnya yaitu pembilangnya 1, tulis 1, penyebutnya 2, di sini 2. Jadi maksudnya 8 pangkat setengah itu sama aja ditulis dengan akar 8. Ini maksudnya ada 1, ada 2 ini. 2 ini maksudnya sama dengan akar ya. Jadi 8 pangkat setengah itu disederhanakan menjadi akar 8 ya. Kita lihat contoh yang lain ini. 5 pangkat 3/4. Maksudnya bagaimana cara menulis ke bentuk akar. Tulis dulu akarnya. Tulis basisnya berapa 5. Tulis 5. Membilangnya berapa 3, tulis 3 di sini berarti 5 pangkat 3 ya, di sini penyebutnya kan 4, tulis di sini 4. Berarti di sini 5 pangkat 3 akar dari 4 ya. Itu nulisnya. Ini 6 pangkat 1/3. Bagaimana merubah ke bentuk akar? Tulis akarnya, 6-nya ditulis karena 1 di sini ya, harusnya di sini ada 1. 1 itu berarti nggak usah ditulis ya. Berarti 6 akar 3 atau 3 akar dari 6. Itu dibacanya ya. 3 akar dari 6 ya. Kemudian selanjutnya konsep bentuk akar kuadrat ya. Bentuk umum bentuk akar dapat ditulis sebagai berikut. Jika A pangkat N sama dengan B, maka ini sama ditulisnya B ini ya, akar B pangkat N sama dengan A. Jadi maksudnya jika A kuadrat sama dengan B, maka akar B sama dengan A ya. Akar itu lawan dari pangkat ya. Jadi akar itu lawan dari pangkat nih. A kuadrat sama dengan B. Jika B-nya dipangkatkan atau diakarkan, ini diakarkan maksudnya jadi sama aja dengan A. Kita lihat aja contoh maksudnya bagaimana Bu ya. Kita lihat 3 pangkat 2. Kan 3 pangkat 2 itu 3 kali 2 berapa? 9. Sama aja dengan akar 9 sama dengan 3. Jadi menulisnya akar 9 sama dengan 3. Karena 3 kali 3 itu 9 ya. Kalau ditanya akar 9 3. Akar 4 berapa? Berarti 2 gitu ya. Konsep bentuk akar kuadrat. Kita lihat. Akar 64 akar. Nah, ini akar 64 berarti berapa? 8. Karena 8 kali 8 64. Ya, jadi pangkat itu sama aja dengan kayak bentuk akar ya. Jadi 64 akar nih diakarkan berarti sama dengan 8. Karena 8 itu 8 kali 8 64 ya. Kalau ada soal akar negatif 64, pasti jawabannya tidak terdefinisi ya. Ini di sini ada, ingat hasil dari akar kuadrat suatu bilangan adalah bilangan positif. Jadi harus bilangan positif, nggak boleh negatif ya di sini. Jadi kalau ada soal seperti ini jawabannya tidak terdefinisi. Kalau ada soal akar ini negatif, misalnya negatif 64 ya.
Jadi jawabannya harus tidak terdefinisi. Gak ada akar negatif 8 ya, jawabannya tidak terdefinisi juga ya. Ini jadi hasilnya itu harus bilangan positif. Next, selanjutnya menyederhanakan bentuk akar. Nah, ini menyederhanakan bentuk akar. Sederhanakan bentuk akar berikut. Akar ini nih soalnya akar 32 ya, berapa akar dari 32 itu? Sama dengan kita harus bisa menganalisis atau menghafal ya, tahu akarnya. Misalkan berarti ini bisa disederhanakan, angka berapa yang ada akarnya ya. Ini 32 berarti akar 32 itu berarti sama aja 16 kali 2. 16 kali 2 kan 32. Kenapa 16 kali 2? Karena 16 ini bisa dikeluarkan. Akar 16 berapa? 4. Karena 4 kali 4 16 ya. Ini tetap 2 ini ditulisnya bentuk akar karena nggak bisa disederhanakan ya. Selanjutnya, misal lagi akar 200. Bagaimana cara menyederhanakannya? Di sini berarti disederhanakan 100 kali 2 sama aja kan, 100 kali 2 itu 200. Nah, akar 100 kan ada, akar 100 itu 10 karena 10 kali 10 itu 100 ya, sama. Berarti ini 2 nggak bisa, jadi tetap akar 2. Jadi jawabannya akar 200 adalah 10 akar 2 ya. Jadi kalian harus bisa menghafalnya dulu perkiraannya. Misalkan akar 9 3, berarti akar 16 4, akar 25 berapa ya, 5. Next, selanjutnya ini soal yang masih berkaitan dengan bentuk akar. Ubahlah perpangkatan berikut ke dalam bentuk akar. Nah, kalau ada soal seperti ini, 18 pangkat 1/5. Bagaimana cara menulis ke bentuk akarnya? Nah, kalian tulis dulu akarnya, 18 ditulis, basisnya 18. Ini pembilangnya 1, kan 1 nggak usah ditulis. Ini penyebutnya 5 ditulis ya. Berarti 5 akar dari 18 gitu ya. Kemudian ada lagi soal 135 pangkat 2/3. Bagaimana? Tulis dulu akarnya 135, maaf ya, ini 135 pangkat 2 ya. Pangkat 2. Nih, karena di sininya pembilangnya 2. Jadi 135 pangkat 2 akar 3 nih ya. Gitu. Akar 3 dari 135 pangkat 2. Selanjutnya bagaimana yang ini? 32 pangkat negatif 1/2. Bagaimana menyederhanakan? Sederhanakan dulu yang ini nih. Berarti kalau negatif ya tulisnya menyederhanakan 1/32 pangkat setengah ya. Awalnya negatif jadi positif. Disederhanakan lagi jadi bentuk akar sama dengan 1 per, kan pangkat setengah itu sama aja dengan bentuk akar. Jadi 1 per akar 32. Cara menulisnya ya, setengah itu jadi bentuk akar. Nah, selanjutnya menyederhanakan bentuk akar. Masih sederhanakan, harus perbanyak latihan soal ya. Sederhanakan bentuk akar berikut. Akar 8. Nah, kalian harus bisa menganalisis kira-kira 8 itu kali berapa ya gitu ya. Ada angka berapa yang bisa dikeluarkan gitu kan. Berarti 8 itu 4 kali 2. Karena kenapa? 4 kali 2 sama aja dengan 8. Nih, akar 4 itu 2 ya. Karena 2 kali 2 4. Ini 2 tetap bentuk akar. Jadi akar 8 itu disederhanakan menjadi 2 akar 2 ya. Soal selanjutnya akar 45. Bagaimana nih 45 berapa kali berapa ya yang bisa dikeluarkan? Oh, ternyata 45 itu 9 kali 5. 9 kali 5 itu 45 sama. Karena 9 bisa dikeluarkan. Akar 9 itu 3. Karena 3 kali 3 9. 5 tetap dalam bentuk akar. Berarti akar 45 jika disederhanakan berarti 3 akar 5 ya. Soal selanjutnya akar 5000. 5000 ya. Jadi harus bisa menganalisis. Berarti
5.000 itu akar 100 kali 50. Kan 100 kali 50 sama aja 5.000 ya. Ini bisa 50 bisa disederhanakan lagi nih. Keluarkan lagi. Berarti 100 kali 50 itu 25 kali 2. Sama aja 25 kali 2 itu 50 ya. Jadi ini 100 itu sekeluarkan. Akar 100 berapa? 10. Karena 10 kali 10 adalah 100. Ini 25 bisa dikeluarkan. Oh bisa. 25 itu berarti akar 25 itu adalah 5. Karena 5 kali 5 25. Ini 2. Tetap akar 2 ya. Ingat akarnya ditulis. Ini dikalikan nih 10 kali 5 50. Akar 2. Begitu ya. Selanjutnya, menyederhanakan bentuk akar. Ibu akan kasih cara dengan cara pohon faktor ya. Kalian pernah belajar pasti menggunakan pohon faktor ini kalau kalian susah menganalisis akarnya ya. Misalkan ini 216 akar 216 berapa ya, kan mikirnya lama ya, berapa kali berapa yang bisa dikeluarkan. Kalau kalian cepat bisa nih, saat 216 itu 36 kali 6, karena 36 kali 6 sama aja dengan 216. 36 bisa dikeluarkan akar 6, karena 6 kali 6 36 akar 6. Cara pohon faktornya begini, kita lihat ya. Kalian harus bisa dibagi nih, 216 misalkan dibagi dengan bilangan prima. Bilangan prima itu bilangan yang bisa dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri, berarti bilangan prima dari angka 2 ya. Nih kita lihat 216 bagi 2 108. 108 bagi 2 lagi masih bisa 54. 54 bagi 2 lagi hasilnya 27. 27 bisa dibagi 2 lagi? Enggak, ternyata dibagi 3. Masih bilang prima nih. Bagi 3 9 ya. 9 masih bisa dibagi 3, hasilnya 3. Caranya kalian harus pasangkan dulu temannya nih. 2 sama 2 ini temannya 2. Ini pasangkan ya, kasih lingkaran begini ya. 2 sama 2. Ini 2 nggak ada teman, biarin aja. Ini 3 sama 3. Nah, temankan ya, pasangkan ini. Jadi yang ini nggak ada temannya, kita tandai juga. Ini 3 nggak ada temannya, ini juga. Jadi jangan sampai ke sini ya. Cukup ke sini, tandai angkanya. Kita lihat, berarti yang ada temannya ini kita anggap tulisnya 1 aja. Nih, 1 pasang berarti ditulisnya 2. Dikali ini yang 1 pasang lagi angka 3, ditulisnya 3. Dikali ini nggak ada temannya, berarti tulisnya akar 2. Dikali ini nggak ada temannya nih, berarti ditulis akar 3. Bagaimana menyelesaikannya? 2 kali 3 6. Ini yang akar dikalikan juga, 2 kali 3 6. Berarti 6 akar 6. Sama aja dengan cara ini kalau kalian cepat mikirnya. Tetapi kalau susah Bu, cari dengan cara pohon faktor seperti ini ya. Kemudian ini tadi udah ya, 5000 itu sederhanakan begini. 5100 kali 50 ya sama aja 5000. 100 kali 50 5000 itu 50 bisa disederhanakan lagi. 25 kali 2 yaitu 50 sama. Berarti 100 akar 100 10. Akar 25 5. Ini 2 nggak ada temannya, tetap bentuk akar ya. 10 kali 5 50 akar 2. Kita lihat lagi contoh yang lain nih dalam bentuk akar. 112. Nih, 112 bagaimana ya? Kalau cara pohon faktornya nih, 112 bagi 2 hasilnya 56. 56 bagi 2 hasilnya 28. 28 bagi 2 hasilnya 14. 14 bagi 2 7. Kita pasangkan yang ada temannya, 2 sama 2 pasangkan. Ini pasangkan, ini 7 pisah. Berarti ini ada pasangannya, tulis 1. Berarti ini angka 2 yang ada pasangan 2 kali ini juga satu pasangan 2. Kali 2 ini akar 7 karena nggak ada temannya, tulis dalam bentuk akar. Berarti 2 kali 2 4 akar 7 ya. Kita lihat lagi sini. 105 berapa? Akar 105 kita sederhanakan dengan bilangan prima ya, pohon faktor. 105 bagi 2 dulu harusnya, nggak bisa. Berarti jangan bagi 2, bagi 3. Bagi 3 35. 35 bagi 3 nggak bisa, bagi 5 langsung. Bilangan prima, 35 bagi 5 7. Oh ternyata di sini nggak ada temannya, nggak ada pasangannya. 3 nggak ada pasangannya, 5 nggak ada pasangan, 7 nggak ada pasangannya.
Berarti ternyata kalau disuruh menyederhanakan akar dari 105, ini yang paling sederhana. Jawabannya tetap 105, akar 105 ya, jika tidak ada temannya. Begitu ya. Kemudian ini ada tugasnya, silakan dikerjakan, dikumpulkan Kamis depan. Soalnya ada 4 ya. Mungkin itu aja yang Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.